tanya-tanya. Biar aku kasih tau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebudayaan India. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Naswa Ali Ahmad, nomor absen 20. Saya Caira Alima, nomor absen 7. Di sini kami telah membuat peta konsepnya. Jadi ada 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu teori masuknya budaya India, yaitu Hindu-Buddha. Yang kedua ada perkembangan kebudayaan Buddha. Terus yang ketiga perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha. Dan yang keempat ada pengaruh kebudayaan India. Yang kelima ada sistem kepercayaan dan agama Indonesia sebelum dan sesudah Hindu-Buddha masuk. Yang keenam ada Bahasa yang Oke. terakhir. Kita akan masuk ke yang pertama yaitu teori masuknya budaya India, Hindu, dan Buddha. Sebelumnya, budaya berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya atau budi atau artinya berarti akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal, dan melalui akalnya manusia memiliki hasil karya yang senantiasa berkembang mengikuti perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Kebudayaan India tidak terlepas dari pengaruh agama Hindu-Buddha yang berkembang di lembah Sungai Indus, yaitu India. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, mulai berkembang agama Hindu dan beberapa waktu kemudian di India lahir budaya dan agama Buddha. Terus, dalam kebudayaan Hindu terjadi perpaduan antara budaya Arya, itu kepercayaan untuk memuja banyak dewa, politeisme, budaya Dravida memuja roh nenek moyang, dan budaya Munda, yaitu kasta-kasta. Dalam agama Hindu ada 5 keyakinan kepercayaan yang disebut dengan yang juga ikut mempengaruhi budaya yang ada di India, yaitu Pancarada, merupakan keyakinan dasar umat Hindu. Yaitu kelima keyakinan tersebut Pancarada, yakni Yang pertama ada Widi Tatwa. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan segala aspeknya. Yang kedua ada Atma Tatwa. Percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Yang ketiga ada Karma Phala Tatwa. Percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Yang keempat ada Punar Haya Tatwa. Percaya dengan adanya proses kelahiran kembali atau reinkarnasi. Yang kelima ada Moksa Tatwa. Percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Sedangkan agama Buddha lahir sebagai reaksi terhadap dominasi golongan Brahmana dalam ritual keagamaan. Sejarah agama Buddha juga ditandai dengan perkembangan banyak aliran dan mazhab serta perpecahan-perpecahan yang utama diantaranya adalah aliran tradisi Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Dengan pengaruh dari agama Hindu-Buddha tersebut, kebudayaan masyarakat India terus mengalami perkembangan dan kemajuan seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan, terutama dalam bidang kesenian yang melahirkan kuil-kuil megah dan kitab-kitab yang memiliki nilai sastra tinggi seperti Mahabharata dan Ramayana. Dari India inilah kemudian kebudayaan Hindu-Buddha menyebar ke bagian tempat, salah satunya Indonesia. lanjut kita masuk ke teori-teorinya. Jadi pada teori masuknya kebudayaan India terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, ketiga ada teori Waisya, yang terakhir ada teori arus balik. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara dipelopori oleh dan disebarkan oleh para kaum Brahmana yang berasal dari India. Tokoh yang mendukung teori Brahmana ini ada J.C. Vandler yang merupakan seorang penulis asal Eropa pada zaman kolonial Hindia Belanda. Menurut J.C. Vandler, agama Hindu adalah milik kaum Brahmana sehingga merekalah yang paling tahu dan paham mengenai ajaran agama Hindu.
Dan ada bukti-bukti pula yang teori Brahmana berikan. Yang pertama ada prasasti Indonesia yang pertama ditemukan menggunakan berbahasa Sanskerta. Di India sendiri bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan Hindu. Terus di India hanya kasta Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta, sehingga hanya kaum Brahmana yang dapat dan boleh membaca kitab suci Weda. Kedekatan kepala suku di Nusantara dengan Brahmana. Adapun kelemahannya, menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika Brahmana melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan hak akan kastanya. Dan yang kedua ada teori ksatria. Teori ksatria ini penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara dilakukan oleh ksatria atau golongan bangsawan yang memegang kekuasaan dan pemerintahan di India. Ada tokoh pendukungnya yaitu Cornelis Christian Berg. Dia itu seorang ilmuwan Belanda. Menurut Sissy Berg, golongan ksatria atau bangsawan dari India yang membawa agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Terus adapun bukti-buktinya yaitu kaum raja bangsawan setelah ksatria dari India yang kalah perang meninggalkan daerah asalnya di India menuju ke daerah lain. Kekacauan politik di India menyebabkan para bangsawan melarikan diri sampai ke Nusantara dan mendirikan koloni lalu menyebarkan agama Hindu. Terus raja dan para bangsawan India sengaja datang ke Indonesia untuk menyerang dan menaklukkan suku-suku di Indonesia. Adapun kelemahannya, tidak ada bukti yang kuat baik itu di Nusantara maupun di India bahwa penyerbuan yang dilakukan bertujuan untuk menyebarkan agama. Terus ada pula tidak ada bukti pendudukan atas beberapa daerah di Nusantara oleh bangsa India bertujuan untuk menyebarkan agama. Yang ketiga ada teori Vaishya. Teori Vaishya menyatakan bahwa masuk dan berkembangnya agama Hindu ke Nusantara dibawa oleh orang India berkasta Vaishya, yaitu golongan pedagang. Tokoh yang mengemukakan Vaishya yaitu Profesor Dr. Nicholas Johannes Krom. Mereka bermukiman di Nusantara dan menikah dengan masyarakat Nusantara dan kemudian aktif melakukan hubungan sosial. Melalui interaksi perdagangan, agama Hindu disebarkan pada masyarakat Nusantara. Adapun kelemahannya yaitu motif mereka datang untuk berdagang bukan untuk menyebarkan agama Hindu, sehingga hubungan yang terbentuk hanya seputar perdagangan. Terus ada pula para pedagang tidak memahami bahasa Sanskerta sebagai pedoman untuk membaca kitab suci Weda. Kerajaan Hindu di Nusantara lebih banyak terletak di daerah pedalaman seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dan terakhir ada pula teori arus balik. Teori arus balik, perkembangan ajaran Hindu-Buddha di India menarik minat para kaum pelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Adapun tokoh yang mempelopori adalah yaitu F.D.K. Bose. Menurut F.D.K. Bose, kaum terpelajar Nusantara pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha secara langsung di sana. Bukti-buktinya yaitu adanya prasasti Nalanda menyebutkan bahwa Bala Putra Dewa, yaitu Raja Sriwijaya, meminta pada raja di India untuk membangun wara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para pelajar dari Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dan Nalanda di India membangun hubungan lewat pendidikan. Keduanya saling mengirimkan pelajarnya. Dan kelemahannya pun ada, yaitu kemungkinan masyarakat Nusantara untuk belajar agama Hindu-Buddha ke India itu sulit karena pada masa itu masyarakat Nusantara masih bersifat pasif. Pula The Genographic Project yang dibuat oleh National Geographic juga belum bisa menjelaskan tentang bagaimana pelaut Nusantara bisa menjelajah India hingga ke Afrika. Dan yang poin kedua dan ketiga akan dilanjutkan oleh Syayara 5. Ada pula jalur masuk agama Hindu-Buddha. Yang pertama ada jalur darat, dikenal dengan jalur sutra, yaitu jalur sutra utara dari India menuju Tibet, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Jalur sutra selatan dari India menuju ke Bangladesh, Myanmar, Thailand, dan semenanjung Malaya, terakhir di Indonesia. Selanjutnya ada jalur laut, dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa beraktivitas pada jalur India-Tiongkok. Rute dimulai dari India menuju Myanmar, Thailand, semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia.
Ada pula sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 2 sumber, yaitu sumber dari dalam negeri dan sumber dari luar negeri. Nah, yang dari sumber dalam negeri ini ada prasasti, merupakan sumber sejarah yang berisi informasi tentang masa lampau. Biasanya dipahatkan di atas batu logam. Sebagian besar ditulis dengan huruf Palawa dan Sanskerta. Kitab sastra Jawa kuno sumber data dalam melacak jejak sejarah, contohnya Pararaton, Babatanah, Jawi, Ngarakertagama, Ramayana, dan Arjuna Wiwahana. Benda-benda arkeologi seperti relief dan arca. Dan ada pula sumber dari luar negeri, yaitu sumber dari Tiongkok, catatan Fahsane, catatan perjalanan Yixing. Sumber dari Arab, yaitu tulisan Raihan Al-Biruni tentang Zabak, dan Sribuza untuk Sriwijaya. Sumber dari Vietnam, yaitu catatan dari Champa, dan sumber dari Yunani. Selanjutnya ada pada tampilan video ini, gambar tersebut merupakan foto relief Candi Borobudur. Nah, relief yang terdapat di bagian dinding Candi Borobudur ini mengilustrasikan mengenai aktivitas perdagangan pada awal Masehi. Para ahli memperkirakan sejak awal abad Masehi, pedagang dari India telah melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Selain perdagangan dari India juga menyebarkan agama Hindu maupun Buddha. Perkembangan agama Hindu maupun Buddha semakin pesat, yang ditandai dengan adanya keberadaan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Nah, dengan adanya atau masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, relief Candi Borobudur seperti tampak pada gambar ini merupakan salah satu bentuk pengaruh budaya Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Keberadaan kerajaan Mataram kuno turut membuktikan kebudayaan Hindu-Buddha telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masuknya dan perkembangan Hindu-Buddha. Agama Hindu terdapat di negara India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka juga mengajarkan ajarannya berdasarkan Kitab Weda. Kitab Weda terdapat 4 samhit atau bagian yang meliputi Rega Weda atau lagu pujian kepada dewa, Yajur Weda untuk mentara dalam upacara keselamatan, Samang Weda suara nyanyian yang bersifat suci, dan Atharwa Weda doa yang berfungsi dalam menyembuhkan penyakit. Selain Kitab Weda, agama Hindu mempunyai kitab lain yang juga penting seperti Kitab Upanishad, ajaran dalam mengikuti banyak dewa atau politisme, dan Kitab Brahmana, perhubungan dengan sesaji dalam upacara. Dalam politisme terdapat tingkatan dewa yang disebut Trimurti, yaitu Dewa Brahmana merupakan dewa tertinggi yang disebut dewa pencipta. Dewa Wisnu memelihara dan melindungi pengikut-pengikutnya, serta Dewa Siwa merupakan dewa terendah yang merusak nikmat yang telah diciptakan oleh dewa pencipta. Dalam agama Hindu juga terdapat Dewa Indra atau Dewa Air sebagai penurun hujan, dan Dewa Agni atau Dewa Api. Orang yang juga menganggap beberapa tempat suci seperti Sungai Gangga yang dapat menghilangkan dosa-dosa yang telah dibuat oleh umat-umat Hindu sehingga mereka nanti akan dapat menuju nirwana. Selain itu juga ada tempat Baneres yang merupakan bersemayamnya Dewa Siwa. Kaum Hindu juga membedakan masyarakat menjadi 4 kasta, yaitu kasta Brahmana berisi pendeta-pendeta, kasta Ksatria berisi para bangsawan dan raja maupun keluarganya, kasta Waisa berisi pedagang menengah dan pengikutnya, serta kasta Sudra berisi buruh kecil, budak dan petani. Ada pula kaum Candala yang merupakan pelagar atau aturan kasta tersebut dan dikeluarkan dari golongan kasta tadi. 131 sebelum Masehi mulai berkembanglah agama Buddha yang telah dibawa oleh Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini memiliki ayah sebagai raja, yaitu Sudodana, serta memiliki ibu yang bernama Dewi Maya. Kitab yang digunakan oleh agama Buddha ialah Kitab Tripitaka.
yang menggunakan bahasa Poli yang berarti 3 keranjang. Kitab tersebut mengandung beberapa makna seperti Abdi Dharma Pitaka yang merupakan tentang hal yang berkaitan dengan agama Buddha. Dalam mencapai nirwana, orang Buddha harus melakukan kebenaran, yaitu astafida, yang meliputi niat, pandangan, perkataan, penghidupan, perbuatan, usaha, bersemedi, dan perhatian yang dilakukan dengan benar. Perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dengan membawa pengaruh dalam kehidupan warga Indonesia. Hal tersebut membuat budaya serta agama dapat berubah dan ditambah lagi, hal yang membuat beberapa perubahan dan penambahan budaya. Yang keempat ada pengaruh atau penyebab kebudayaan India yang masuknya ke Indonesia. Jadi, perubahan atau penambahan budaya seperti sosial yang meliputi perubahan tata kehidupan yang berupa adanya tingkatan kasta, kepercayaan yaitu agama mereka anut tanpa melupakan akidah nenek moyang. Kebudayaan yang mengenal tulisan pada rakyat Indonesia serta menghasilkan budaya-budaya lain seperti seni sastra, bangunan candi, dan kisah-kisah epos Mahabharata dan Ramayana. Ekonomi yang pengaruhnya tidak terlalu besar karena sebelumnya rakyat Indonesia telah mengenal perekonomian perdagangan serta pelayaran. Agama yang merubah kepercayaan dinamisme seperti animisme menjadi Hindu-Buddha sehingga tata krama dapat terkendali. Arsitektur yang biasa, cara pembuatan bangunan maupun candi, pemerintahan yang berisi kepercayaan bahwa orang yang terkuatlah yang dapat dijadikan kepala suku seperti dalam kerajaan Tarumanegara, Kutai maupun Sriwijaya. Sastra, yaitu seperti kisah Mahabharata dan Ramayana yang telah dibuat sebelumnya sehingga anak muda Indonesia dapat membuat karya sastra lain seperti kisah Sutasoma, Arjuna Wiwaha, dan masih banyak lagi. Bahasa yang memperkenalkan bahasa Sanskerta maupun Pallawa yang telah dibuktikan dalam penemuan-penemuan prasasti zaman dulu. Berkembangnya Hindu-Buddha juga menghasilkan kerajaan-kerajaan yang telah bergaya, yaitu Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kuta yang terdapat di Jawa, Kerajaan Salakanagara, Kerajaan Sundagaluh, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Hindu, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan banyak lainnya. Selain itu, proses masuk serta perkembangan Hindu-Buddha juga meninggalkan beberapa peninggalan kerajaan yang berdiri seperti contohnya seni bangunan. Seni bangunan tersebut juga menghasilkan candi-candi. Nggak ada yang mudah itu ya. Proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Seni bangunan candi peninggalan kerajaan Mataram lama. Candi yang bergaya Hindu seperti Candi Gunung Wukir sebelah timur wilayah Muntilan, Candi Dieng di daerah Wonosobo, Candi Sologrio di kaki Gunung Sumbing, Candi Pringapus, Candi Gedong Songo, dan banyak lainnya. Peninggalan Kerajaan Medang. Peninggalan candi kerajaan ini meliputi Candi Lor yaitu Nganjuk, Candi Songgoroti yaitu Batu Malang, Candi Gunung Gangsir Bangil, Candi Belahan, Candi Sumber Nanas yaitu ada di Blitar, dan Pertapaan Pucangan ada di Gunung Penanggungan. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya juga meninggalkan beberapa candi meliputi Candi Muara Takus Riau, Candi Gunung Tua yaitu ada di Sumut. Ada peninggalan Kerajaan Singasari berupa Candi Kidal di Malang, Candi Jawi dekat Pringen, Candi Singasari di Malang, dan Candi Jago Malang. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Majapahit memiliki candi-candi peninggalan yaitu Candi Rimbi, Mojokerto, Candi Simping, Candi Pagih, Candi Surawa di Kediri, Candi Kelicik Blitar, dan masih banyak lainnya. Peninggalan Kerajaan Kejuruhan berupa Candi Badut di Malang, meninggalkan Kerajaan Bali berupa Candi Gunung Kawi, Tempak Siring. Ada pula poin kelima yaitu sistem kepercayaan sebelum dan sesudah agama Hindu-Buddha masuk Indonesia. Jadi sebelum budaya India masuk yaitu Hindu-Buddha, di Indonesia juga telah berkembang kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan itu bersifat animisme dan dinamisme. Animisme merupakan satu kepercayaan terhadap roh atau jiwa, sedangkan dinamisme merupakan satu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib
Dan ada pula di sebelumnya pada zaman praaksara itu totemisme. Totemisme itu kayak kalian tuh lebih memuja hewan-hewan, yaitu contohnya sapi di India. Dan ada pula dengan masuknya kebudayaan India, penduduk Nusantara secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha. Diawali oleh lapisan elit para kerajaan dan keluarganya, agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia sudah mengalami perpaduan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, serta pun tetomisme atau dengan kata lain mengalami sinkretisme. Sinkretisme adalah bagian dari proses akulturasi yang berarti perpaduan dua kepercayaan yang berbeda menjadi satu. Untuk itu, agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia berbeda dengan agama Hindu-Buddha yang dianut oleh masyarakat India. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dalam upacara ritual yang diadakan oleh umat Hindu dan Buddha yang di Indonesia. Contohnya, upacara Nyepi yang dilakukan oleh umat Hindu Bali. Upacara tersebut tidak dilaksanakan oleh umat Hindu di India. Selanjutnya akan ada poin ke-6, yaitu bahasa, akan dilanjutkan oleh Ara. Oke, poin ke-6 ada bahasa. Bahasa Sanskerta di Indonesia berkembang karena pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang dibawa dari India. Bahasa ini banyak digunakan dalam prasasti yang ditemukan di situs-situs arkeologi peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Sanskerta merupakan bahasa kuno Asia Selatan yang merupakan cabang Indo-Arya dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa Sanskerta dikenal sebagai bahasa suci umat Hindu, Buddha, dan lain, sebuah agama Dharma, sekaligus menjadi bahasa pengantar di kawasan Asia Selatan. Adapun bahasa ini masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-5. Setelah dibawa oleh pendeta dari India. Pengaruh kebudayaan India termasuk pengaruh bahasa Sanskerta pun diketahui dengan keberadaan kerajaan-kerajaan kuno bercorak Hindu di Indonesia, seperti Kutai, Tarumanegara, dan Mataram kuno. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada materi yang belum tersampaikan oleh kami. Semoga dilengkapi oleh kelompok lain. Oke, saya Naswa dan Saya Caira. pamit undur diri dari presentasi sejarah karena sudah selesai kami menjelaskan. Bye-bye, thank you Pak. Semoga nilai kami gede ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.